Saya ambil contoh ini ya, mumpung ada unit Honda Scoopy KZL yang Scoopy pertama, Scoopy generasi kedua yang FI. Sebenarnya kalau FI itu starter kasar itu ya generasi pertama yang injeksi sebenarnya, yang masih memakai starter kasar. Ini mumpung ada unit, saya ingin menceritakan atau berbagi pengalaman kepada kawan-kawan siapapun yang melihat video saya atau memperhatikan video saya untuk referensi ilmu ya. Mohon maaf, terkadang video saya itu bisa dianggap kurang detail, mungkin dalam tahap misalkan analisa penyakit atau apalah. Inti utamanya ya yang perlu digarisbawahi bahwa Scoopy ini yang pertama berbet. Yang pertama itu berbet. Kemudian kalau berbet itu kan otomatis tenaganya berkurang. Tetapi kadang berbetnya itu ya tinggal lihat dulu berbet bagian bawah, tengah atau atas ya. Tapi ini kompleks. Intinya motor ini berbet dan tak bertenaga. Memang oleh pemiliknya itu jarang dilakukan servis, hanya ganti oli. Olinya itu juga oli yang bagus atau yang baik ya menurut saya. Kalau menurut saya pribadi alangkah baiknya itu lebih baik itu ya seperti ini, tidak usah sering-sering diservis, dalam arti setiap bulan servis atau 2 bulan sekali servis. Itu menurut saya pribadi menurut saya pribadi itu malah trouble gitu loh. Misalkan kayak baut-baut tiap bulan sekali dibongkar, atau servis itu hanya dilakukan semprot cleaner injeksi dari lubang filter ini. Ini kan ketika dibongkar atau dilepas itu kan ada karetnya. Nah, ketika servis itu biasanya umumnya ya hanya disemprot cleaner injeksi dari lubang filter, atau bahkan hanya dilakukan semprot cleaner injeksi dari lubang throttle. Ini saya lepas dulu ya untuk bagasinya. Nah gini kawan-kawan, biasanya itu kan hanya dilakukan semprot cleaner injeksi. Kalau tidak dari lubang filter ini, pasti dari lubang throttle body ini. Tujuannya ya dengan alasan untuk membersihkan residu atau kotoran yang ada di bagian dalam throttle body ini. Ini throttle body kan bisa dipisah menjadi dua. Nah, ketika servis hanya dilakukan semprot cleaner, itu otomatis kan ketika mesin dinyalakan RPM tinggi ya, digas, kemudian semprot cleaner dari lubang throttle ini, otomatis kan dengan alasan kotoran itu masuk ke bagian ruang pembakaran dan keluar melalui lubang knalpot. Itu menurut hemat saya itu kurang efektif. Justru kotoran itu masuk ke lubang in melalui throttle ini, lubang in, dan kotoran itu tidak bisa keluar secara sempurna. Pasti ada kotoran yang terhimpit antara seating klep dan payung klep. Karena pergerakan klep itu kan sesuai dengan RPM mesin ya. Di situ kan ada yang namanya seating klep dan payung klep. Nah, ketika payung klep menutup, kotoran itu pasti salah satunya ada yang terhimpit atau tertinggal di bagian seating klep dan payung klep, terhimpit lah. Lama-kelamaan itu menyebabkan kompresi bocor. Kenapa kompresi bocor? Karena payung klep tidak bisa menutup dengan rapat di bagian lubang in maupun lubang X. Nah itu. Kalau ada yang bilang punya motor saya itu selama 5 tahun misalkan, tak semprot cleaner injeksi selama 5 tahun, tak servis sendiri, motor saya tidak bermasalah. Iya, monggo mas, tidak masalah, itu motor jenengan. Tetapi berbeda dengan kasus Scoopy ini, karena panjenengan tidak merasakan apa yang konsumen saya rasakan gitu loh. Misalkan Scoopy ini
Ketika ini hanya dilakukan servis, hanya misalkan membersihkan throttle body atau semprot cleaner injeksi ya, tanpa melepas ini secara manual dibersihkan, itu tidak akan berhasil. Nanti malahan divonis lain-lain. Misalkan kayak bagian rotaknya ini, kemudian di bagian dalamnya ini kan ada pampersnya, pampers BBM. Misalkan disuruh ganti, masalah tidak kunjung selesai. Kemudian diukur tekanan BBM-nya, misalkan tekanan rotaknya itu misalkan nilainya di 30, yang standarnya kan 40 lebih sekian atau 42 lah standarnya. Kalau 30 disuruh ganti, setelah diganti misalkan tekanannya sudah sesuai 42 kok masih berbet, nanti divonis ini nanti malah merembet. Nah, ini saya cerita, kebanyakan motor injeksi itu yang mengalami masalah itu di bagian kompresinya, di bagian klepnya itu pasti mengalami kebocoran. Apalagi injeksi tipe Honda yang keluaran pertama ya, yang umurnya itu di atas 5 tahun pasti mengalami masalah. Pasti. Makanya kalau ada orang lain yang komen punya saya 5 tahun tidak semprot, punya saya 5 tahun saya semprot cleaner tidak mengalami masalah, ya monggo, itu motor jenengan. Karena konsumen itu beda cara pemakaian, beda cara perawatan, dan sampean juga tidak merasakan apa yang konsumen saya rasakan gitu loh. Ya sah-sah saja kalau panjenengan beranggapan dengan disemprot cleaner karbu atau cleaner injeksi ya, khususnya cleaner injeksi tidak mengalami masalah, ya monggo. Mungkin jenengan belum pernah merasakan seperti apa yang konsumen saya rasakan, misalkan sudah dilakukan penggantian misalkan seperti injektor, kemudian full pump set, kemudian sensor TPS, kemudian koil. Ketika dilakukan penggantian walaupun secara bertahap ya, mungkin ke bengkel pertama divonis misalkan bagian TPS-nya. Setelah diganti TPS, di situ di bengkel dicoba misalkan, sudah sembuh Pak, bawa ke rumah. Selang 1 atau 2 hari trouble lagi, balik lagi ke bengkel sebelumnya, dianalisa lagi. Misalkan dianalisa lagi ya, ini misalkan rotaknya harus ganti Pak, full set, ganti. Di situ dicoba, sudah Pak, sembuh, dibawa pulang lagi 2 hari atau 3 hari ya, trouble lagi, bawa ke bengkel lagi, divonis ininya misalkan injektornya. Di situ diganti, dicoba lagi. Normal, ketika dibawa pulang 1-2 hari trouble lagi, kembali lagi ke bengkel sebelumnya. Divonislah di bagian koilnya, kemudian ganti cangklong busi, dipasang di situ, sembuh, bawa pulang trouble lagi. Nah, konsumen kan pusing, pasti marah, merasa kecewa. Karena saya pernah menemukan konsumen seperti itu. Kurang lebih di video saya ada, sudah dilakukan penggantian koil, injektor, full pump set, busi dan lain sebagainya, TPS, bahkan sampai TPS, sensor TPS ini ya, masalah tidak selesai. Ketika saya lakukan pembongkaran di bagian kopnya ini dan saya cek bahwa kompresinya mengalami kebocoran, saya lakukan skir ulang atau skur ulang, saya bersihkan di bagian ruang pembakaran ini. Kemudian spare part yang lama saya pasang kembali, seperti injektor lama, kemudian koil yang lama atau bawaan sepeda motor, kemudian ini rotak yang bawaan lama, TPS bawaan lama, cangklong busi bawaan lama, saya pasang kembali normal. Sampai sekarang kurang lebih hampir 1 tahun lah, itu motor masih berjalan normal sampai sekarang. Dan spare part baru yang sudah dibeli oleh konsumen itu, mohon maaf di bengkel resmi ya, itu masih nganggur sampai sekarang, masih nganggur. Dan tak suruh disimpan aja Pak, apabila satu saat ada yang trouble punya jenengan, benar-benar trouble, misalkan di bagian full pump atau rotaknya atau TPS-nya atau injektornya, bahkan koilnya bisa dipakai. Atau ketika ada tetangga yang mengalami trouble di bagian TPS atau injektornya benar-benar trouble, ya boleh digantikan atau diganti uang pembelian seperti harga sebelumnya saja tidak apa-apa, atau harga rugi lah, tidak masalah. Nah, seperti itu. Rata-rata saya sudah menangani di bagian kompresi itu
tidak 1 atau 2 unit ya, puluhan unit bahkan ratusan unit. Bukan marketing, saya itu bukan marketing kawan-kawan. Saya tidak strategi marketing ya, dalam arti sedikit-sedikit kompresi bocor, sedikit-sedikit kompresi bocor. Ada orang yang bilang, pernah sih ada yang bilang itu strategi marketing, ya terserah. Intinya saya buktikan kepada konsumen, Pak, ini motor jenengan kompresinya bocor. Bongkar Mas? Iya saya bongkar, tetapi konsumen jangan pergi dulu atau jangan pulang dulu, saya berikan atau saya perlihatkan secara real, secara nyata, tanpa settingan apapun. Ya rata-rata kompresinya bocor. Ketika saya tangani sembuh ya sudah. Makanya saya berani garansi sampai 1 tahun, dengan syarat ya wajib melakukan penggantian oli secara rutin. Tetapi ketika ada bagian sensor TPS atau full pump, ketika dipakai jarak 6 bulan berikutnya kok trouble, ya itu berarti wajib dilakukan penggantian, tidak termasuk di bagian garansi seperti itu.